Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Sore hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama mengadakan majlis ta'lim, majlis dzikir. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu, taufik dan amal yang saleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa pekan ini, hampir 2 bulan, kaum muslimin di Indonesia khususnya, namun juga merambah ke berbagai belahan dunia, menyaksikan bagaimana Allah memberikan kasih sayang dan karunia-Nya kepada bangsa Indonesia. Kita bisa lihat bagaimana Allah mencintai bangsa ini, mencintai kaum muslimin di negeri ini. Negeri yang sangat subur, kaya akan kekayaan alam yang luar biasa. Dari mulai Sabang sampai Merauke, semuanya memiliki kandungan kekayaan alam, dari minyak, bahkan emas, bahkan uranium. Hutannya pun kaya. Kita bisa lihat daerah yang gersang pun ketika turun hujan berubah menjadi hijau. Ini alam yang sangat luar biasa, bahkan menjadikan bangsa-bangsa di dunia iri sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Ratusan tahun kita dijajah karena cengkeh, karena palawija, karena bangsa Eropa mengambil kekayaan alam dari negeri ini. Allah sangat mencintai umat Islam sehingga jangan sampai umat ini kembali dijajah oleh 3 kelompok. Yang pertama asing, yang kedua aseng, yang ketiga asom. Asing yaitu kekuatan asing yang memang sudah cukup lama menjajah negeri ini. Walaupun wujudnya tidak di negeri ini, tetapi kekuatan yang mencengkram negeri ini. Asing juga demikian. Para cukong, para Taipan ini menguasai ekonomi Indonesia. Kemudian asom, para pejabat yang korup yang menjual negeri ini bagaikan barang asongan. Allah mencintai umat Islam, Allah mencintai negeri ini, maka kalau Allah menghendaki, sangat gampang bagaimana Allah menggugah hati kaum muslimin. Diplesetkannya lisan seorang Basuki Cahayapurnama, salah satu di antara pionnya saja, jonglesnya ini, diplesetkan kalimatnya hanya setengah menit. Jangan mau dibodohi pakai
Al-Maidah 51. Walaupun apa yang diucapkannya itu adalah merupakan wujud kebenciannya, tapi kalau bukan Allah, tidak mungkin hanya dengan kalimat yang setengah menit itu muncullah kemarahan kaum muslimin, ungkapan ghirah Islam yang kemudian mereka berkumpul 2 kali dalam jumlahnya jutaan. Pada tanggal 4 November mereka berkumpul kurang lebih 5 juta. Kemudian tanggal 2 Desember berkumpul kurang lebih 7 juta umat Islam yang semuanya datang dengan niat membela Islam. Di masjid-masjid, hampir semua masjid di sekitar Monas penuh. Semua mengucapkan selamat datang wahai mujahid, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, seakan-akan sedang menyambut tamu-tamu mereka. Kalau mereka menyebut orang-orang ini mujahid, berarti amalnya adalah amal jihad. Orang bertanya, dari mana jihadnya? Oh, ini enggak mengeluarkan darah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair." Jihad yang paling utama dalam Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan At-Tirmidzi disebutkan min a'zamil jihad, di antara jihad yang agung, yang paling agung, yaitu kalimatu adlin, dalam hadis yang lain kalimatu haqqin, menyampaikan kalimat kebenaran, nasihat kebenaran, menyampaikan peringatan tentang kebenaran inda sultanin jair, ke hadapan penguasa yang zalim. Di antara jihad yang agung, Imam Al-Khattabi mengatakan, mengapa jihad kalimah, jihadul kalimah, jihad dengan kalimat, dengan kata-kata, bukan jihadus sayf, bukan dengan pedang, adalah jihad yang utama. Beliau menjelaskan karena yang dihadapi adalah penguasa yang memiliki segala bentuk kekuatan, tentara, harta, benda, kekuasaan, sistem hukum, sistem undang-undang, aparat dia punya. Sementara si mujahid hanya datang tanpa senjata, hanya dengan lisan dan keberaniannya menyampaikan yang hak. Maka berbagai kemungkinan bisa terjadi, bisa diboikot, bisa diembargo, bisa diteror, bisa dipenjara, bahkan bukan tidak mungkin dibunuh. Dan tidak banyak orang yang mau dan berani melakukan ini. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin memberikan kebaikan, mungkin kita pikir kok cuma segini, kok pahalanya besar sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Hakim, disahihkan oleh beliau dan Syalbani, beliau mengatakan Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qala ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu fa qatalahu. Penghulu, pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan hamba Allah yang menemui penguasa yang zalim, lalu ia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menasihatinya, memperingatkannya, memberikan tausiah kepadanya, lalu ia dibunuh karenanya. Ia menjadi penghulu para syuhada, bukan sekedar mati syahid, tapi pemimpinnya orang yang mati syahid. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada umat ini, agar kita berbesar hati. Umat Islam Indonesia berbesar hati. Bahkan banyak umat Islam di negara-negara lain berbangga, belum pernah ada orang berkumpul segitu banyak untuk membela Al-Quran. Bahkan tanggal 2 Desember kemarin tidak ada satupun rumput yang rusak, tidak ada tanaman yang rusak, taman-taman terjaga. Dan subhanallah,
Suasana hari itu pagi kelihatan mendung, namun tiba-tiba hilang mendungnya, namun juga tidak panas. 2 kali, tanggal 4 juga seakan-akan Allah turunkan payungnya, tidak panas tapi juga tidak hujan. Nah, pada tanggal 2 Desember kemarin, 7 juta umat manusia berkumpul di Monas, di HI, di berbagai jalan raya di sekitar Monas. Semuanya berkumpul, kemudian di tengah doa dan zikir itu menjelang Jumat, suasana agak panas, udaranya agak panas. Lalu kemudian mereka bingung, bagaimana mau wudhu kalau sudah batal? Karena ada yang datang sejak jam 6 pagi, ada yang jam 7 pagi, jam 7 sampai jam 12 duduk. Mungkin ada yang batal, mungkin ada yang hilang wudhunya. Lalu Ustaz Arif bin Ilham hafizahullah berdoa, ya Allah, jika Engkau kabulkan doa-doa kami, jika Engkau dengarkan doa kami, Engkau kabulkan doa kami, berilah tanda ya Allah, turunkanlah hujan yang deras agar kami semua bisa berwudu. Begitu selesai doa, hujan deras, 7 juta umat tidak perlu antri wudu, semua wudu dari hujan itu, ya. Begitu selesai berwudu, kira-kira sudah selesai, hujan kembali, hanya rintik-rintik. Lalu kaum muslimin sholat, seakan-akan hari itu minta apa diberi. Kami menyaksikan sendiri makanan di mana-mana, seakan-akan Monas dan sekitarnya menjadi Al-Maidah. Al-Maidah artinya meja hidangan. Mau yang nasi kabuli, mau nasi padang, mau nasi pecel, apa saja tinggal ambil. Mau 1, mau 2, banyak orang, sampai pedagang asongan nggak laku. Jadi pedagang asongan kalau jualan malah nggak laku. Tapi subhanallah, begitu makanan sudah habis, ada bapak-bapak melihat tukang somai, Pak, berapa Pak semuanya? Semuanya berapa Pak? 700.000. Nih saya bayar, tolong gratiskan. Ya, jadi ada pedagang somai, ada pedagang bakso, itu satu orang beli berapa Pak? 1 juta. Nih Pak, 1 juta, tolong digratiskan. Langsung bakso gratis begitu. Bukan cuma 1, bukan cuma 2, puluhan. Ya, saking inginnya membahagiakan kaum muslimin, saking inginnya bersama-sama hadir dalam ukhuwah Islam, dan itu nampak sekali. Ya. Manusia macet. Kalau mobil macet itu umum, di mana-mana biasa ya, lampu merah macet. Ini manusia macet, berhenti, tapi tidak ada yang terluka. Ya, saya kebetulan dekat dengan sebuah mobil ambulan membawa seorang yang harus dibawa ke rumah sakit. Ini ambulan bunyi terus, nggak bisa jalan. Akhirnya apa? Semua jalan dibuka. Rupanya di depan ambulan ini ada 2 mobil yang ditinggal oleh pemiliknya masuk ke Monas, sehingga ini ambulan nggak bisa masuk. Apa yang terjadi? Kaum muslimin bareng-bareng ngangkat ini mobil diangkat, dipinggirkan supaya ambulan bisa masuk. Itu di depan Tugu Tani. Begitu banyak kisah-kisah tentang apa yang terjadi hari itu. Dan kaum muslim merasakan ukhuwah yang sangat kuat. Nah, bayangkan jika itu dirasakan oleh semua umat Islam, ukhuwah itu nggak pandang lagi yang tatoan banyak, ya, yang orang awam banyak. Hari itu tidak ada orang terkenal kecuali yang dikenal dengan murid-muridnya. Jadi yang ustadz sama yang bukan ustadz biasa sama. Karena jutaan orang kumpul, paling yang dikenal cuma Agim, cuma Kiai Abdullah bin Nastia, Kiai Ustaz ya, Habib Rizik. Yang lainnya nggak dikenal, semua sama. Ya, kecuali para anggotanya yang tentunya kenal. Masya Allah, hari itu adalah hari pertama kali dalam sejarah manusia 7 juta umat manusia bersama-sama di satu tempat memanjatkan doa. Bahkan di Arafah pun belum pernah.
Di Mekah sampai hari ini hanya 3 juta, 2,5 juta. Allah ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang umat Islamnya masih punya ghirah. Ya, inilah. Maka kemudian sore hari ini sedikit akan saya bahas supaya kita pandai bersyukur. Mudah-mudahan dengan ini tidak ada lagi orang Indonesia yang mengaku Muslim tidak paham Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu, tepatilah janjimu, tunaikanlah janjimu. Janji yang paling pertama harus ditunaikan adalah janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk hanya beriman kepadanya, hanya menyembahnya, hanya beribadah kepadanya, hanya bertawakal kepadanya. Janji. Bapak-bapak, ibu biar rahmati Allah, Al-Maidah, kalau bisa surah ini dibedah, jadikan kajian rutin sampai dengan selesai. Karena pasti ada rahasia Allah. Kenapa hamba Allah yang bernama Basuki Cahayapurnama itu diplesetkan dengan Al-Maidah 51, lalu jutaan manusia ghirah jihadnya bangkit, dari yang artis, yang pelawak, yang tukang becak, semua datang dengan niat membela Al-Quran. Walaupun kemudian di sana ada juga orang-orang yang menggembosi. Namun kalau kita baca Al-Maidah 49, 50 sampai 58, akan kita saksikan bahwa kelompok ini hari ini ada di Indonesia. Yang Allah tampakkan adalah Al-Maidah 51, padahal ia hanya bagian dari surat Al-Maidah. Mari kita baca Al-Maidah 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan aku perintahkan agar kalian menjadikan hukum, menetapkan hukum, membuat aturan hukum, membuat syariah bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Dan jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir ini, musuh-musuh Allah ini, karena mereka akan menjerumuskan kamu, memencongkan kamu, memelencengkan kamu, menggelincirkan kamu kepada hawa nafsu mereka dan menjauhkan dari apa yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu seandainya mereka berbalik, maka ketahuilah sesungguhnya Allah hendak menurunkan azabnya kepada orang-orang itu disebabkan sebagian dosa mereka, dan sesungguhnya sebagian besar manusia dalam keadaan melampaui batas. Jadi rangkaian ayat ini diawali dengan perintah untuk menetapkan hukum dengan aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Mengikuti hawa nafsu saja nggak boleh, apalagi menjadikan mereka sebagai panutan dan pemimpin. Karena mereka akan melencengkan kalian, akan merubah kalian dari aturan Allah kepada aturan jahiliyah mereka. Maka kemudian ayat 50 Allah SWT beriman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Ya. Dengan mengikuti hawa nafsu mereka, kalian mengikuti hukum jahiliyah. Nah, Indonesia hari ini demikian. Walaupun para ulama dahulu, para pendiri bangsa ini sudah berusaha sekuat tenaga agar tetap menyatukan Indonesia, walaupun dengan kemudian terpaksa harus sedikit melenceng dari syariat Islam. Ya, ini penting untuk kita ketahui.
para penyusun undang-undang negeri ini menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan kalimat yang luar biasa. Saya tanya, siapakah Tuhan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar, dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, dalam berbagai macam aturan hukum di Indonesia? Apakah Yesus? Apakah Siddhartha Gautama? Apakah Wisnu, Siwa, ataukah siapa? Para ulama sangat cerdas menyelipkan ini walaupun tidak dipahami. Tuhan yang dimaksud dalam seluruh aturan hukum Indonesia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalilnya pembukaan Undang-Undang 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi di situ sebenarnya kehebatan diplomasi. Lalu sila pertama yang dikatakan sila pertama adalah Indonesia berdasar ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu musuh-musuh Allah menghendaki agar tidak terjadi ini, maka dipotong. Kewajiban melaksanakan syariat Islam dipotong. Padahal walaupun dipotong, sesungguhnya masih kalau kita konsekuen. Orang mengatakan orang Islam anti Pancasila. Ya, beberapa waktu yang lalu, kemarin Eva Sundari, seorang anggota DPR dari PDI, mengatakan bahwa Habib Rizik anti Pancasila, gitu ya. Sebaiknya jangan tinggal di Indonesia. Orang yang anti Pancasila jangan tinggal di Indonesia. Ayo, saya setuju. Yang tidak sesuai dengan Pancasila jangan tinggal di Indonesia. Setuju. Ya. Sekarang saya tanya, agama mana yang sesuai dengan sila 1? Ketuhanan yang Maha Esa. Siapakah Tuhan yang Esa? Hanya Islam. Sudah. Ayo. Yang lainnya jangan tinggal di Indonesia. Orang seperti ini sebenarnya lemah sekali. Bahkan ketika kita merujuk pada Pancasila pun, ya, sesungguhnya yang paling berhak untuk mengatur negeri ini adalah kaum muslimin. Yang paling berhak untuk menjadi tuan rumah di negeri ini adalah kaum muslimin. Bahkan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 5 kalau nggak salah tentang Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia asli yang beragama Islam. Bukankah itu Al-Maidah 51? Bukankah itu Al-Maidah 51? Jadi sebenarnya para ulama yang mewariskan negeri ini dengan perjuangan darah tidak rela negeri ini dipimpin bukan oleh orang Islam, maka dibikinlah di dalam undang-undang itu Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia asli yang beragama Islam. Jadi tidak ada selain yang beragama Islam yang berhak menjadi presiden. Bukankah itu diilhami oleh Al-Maidah 51? Dari sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang dilahirkan oleh para ulama, oleh darah para ulama, oleh darah para mujahid, lalu dijaga jangan sampai dikuasai bukan orang muslim. Walaupun diakali, walaupun dibohongi, tapi alhamdulillah Allah masih sayang pada negeri ini. Namun demikian, hukum ini sudah diotak-atik, campur aduk tidak karuan. Maka kemudian sebagai umat Islam wajib mengembalikan minimal Piagam Jakarta yang di situ ada kalimat dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Kita harus pandai-pandai bersiasat. Kalau kembali ke Piagam Jakarta itu tidak melanggar konstitusional, ya, tidak melanggar. Tapi kalau ke syariat Islam, maka padahal intinya sama, tapi begitulah memang. Maka ya, kembali kepada Piagam Jakarta itu suatu yang sangat penting untuk step selanjutnya, langkah selanjutnya. Nah,
Afa'umal jahiliyah, apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin? Bapak-bapak Ibu yang rahmati Allah SWT. Lalu ayat 51 ini merupakan peringatan pertama. Kalau kamu tidak mau hukum jahiliyah, jangan angkat orang kafir sebagai pemimpin. Kalau kau angkat orang kafir sebagai pemimpin, kau pasti akan memberlakukan hukum jahiliyah. Hai orang-orang beriman, janganlah engkau jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, karena mereka hanya pantas menjadi pemimpin bagi mereka. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka mereka itu termasuk golongan dari orang-orang itu. Ini bukan hanya soal sara, ini soal akidah. Minhum, bagian dari mereka. Ya. Lalu Allah bongkar kelompok-kelompok ketika muncul pernyataan seperti ini. Jangan kalian angkat orang kafir sebagai pemimpin, jangan kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Lalu ternyata ini bukan sederhana. Si Yahudi, si Nasrani, si asing telah menanam saham, telah membagikan upeti, telah membagikan morskot, bukan hanya miliaran, bahkan triliunan. Tanah di kota Bima ini yang paling mahal katakanlah 10 juta per meter persegi. Itu tanah yang memang dari tanah. Bagaimana kalau itu laut kemudian diuruk pakai pasir dan tanah jadi pulau? Kira-kira per meter berapa juta? Ya. Dan itu di pusat kota Jakarta dijadikan sebagai pusat bisnis. Kira-kira orang pribumi mana yang kuat membeli? Dan di sana kemungkinan akan mampu menampung 1.800.000 jiwa. Reklamasi itu seperti itu dan sudah disetujui, padahal sebelumnya itu digagalkan oleh Menteri Maritim ya, Rizal Ramli. Maka Rizal Ramli kemudian dicopot, diganti Luhut Panjaitan ya. Duit sudah ngalir itu ya. Nah, maka ketika kemudian umat Islam memprotes kepemimpinan kafir, fataral ladzina fi qulubihim marad yaquluna, maka akan kalian saksikan yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Akan kau saksikan orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Di hatinya ada penyakit. Kenapa? Karena mereka sudah makan, sudah dibayar. Mereka segera menuju orang kafir ini. Nakhsha yusari'una fihim nakhsha an tusibana dairah. Wah, ini kami akan berbahaya ini. Lalu mereka teriak, umat Islam akan mengadakan perpecahan, umat Islam tidak toleran, umat Islam tidak mau Bhinneka Tunggal Ika, umat Islam tidak menghargai yang lain, umat Islam tidak cinta NKRI. Nah, kalimat-kalimat ini sebenarnya adalah kalimat ketakutan mereka kehilangan harta bendanya, kehilangan kekuasaannya, kehilangan pengaruhnya. Maka kemudian umat Islam lah yang disalahkan ya, sampai dikatakan bahwa MUI ikut campur urusan politik. Maka dijawab, bukan MUI yang ikut campur urusan politik, tapi Ahok yang ikut campur urusan MUI. Soal Al-Maidah ini kan urusannya MUI. Hak umat Islam itu tidak memilih orang kafir. Asalkan diomongkan di umat Islam kan nggak apa-apa. Nah, maka akan kalian lihat orang-orang ini, ya, golongan munafik sudah kelihatan. Nah, kemudian orang Islam berkata, orang-orang beriman mengatakan, ahaula'il ladzina yaquluna, apakah orang-orang ini yang dulu pernah bersumpah bahwa kami akan bersama kalian, bahwa kami membela kalian, bahwa kami bersama Wong Cile dan sebagainya, ternyata kalian dusta semua ya. Kelompok ini sudah mulai kelihatan mana yang mencintai kaum muslimin, mana yang hanya mencintai harta benda, mana yang hanya mencintai kekuasaan. Nah,
Ikhwatal iman rahimakumullah wa hadakumullah. Kelompok ini kemudian keluar dari Islam. Kenapa? Mereka membela para penghujat, mereka menyalahkan kaum muslimin, meneror kaum muslimin, menghalang-halangi kaum muslimin untuk menegakkan dinullah. Ya, baru akan datang untuk berdoa bersama saja, tekanannya sudah seperti itu, apalagi menegakkan syariat Islam. Jadi sebenarnya yang sedang dikirimkan, pesan yang dikirimkan oleh TNI Polri hari itu tanggal 2/12 itu adalah, wahai umat Islam, jangan sekali-kali berpikir untuk tegaknya syariat Islam, ya. Kalian datang ke Jakarta saja, kami akan halang-halangi sekuat kami. Itu bahasa politisnya kayak gitu. Jangan pernah berpikir kalian akan menegakkan syariat Islam. Kalian datang dengan super damai saja, kami akan coba halangi semaksimal yang kami mampu. Ya, sampai semua perusahaan otobus, perusahaan angkutan darat itu semua dikasih surat. Kalau berani mengangkut demonstran akan dicabut trayeknya. Ya. Sehingga nggak ada yang berani. Sampai akhirnya H-2 baru Tito Karnavian mengatakan tidak apa-apa. Tapi di bawah, di tingkat Kapolda, semua melarang. Ya, kecuali beberapa perusahaan otobus yang masih punya iman. Ya, ada seorang pengusaha bis, PO Haryanto kalau nggak salah, dia mengatakan lebih baik bis saya dibakar daripada saya harus melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah, yang Solo itu tadinya berangkat cuma 3 bis waktu tanggal 4, tanggal 12 40 bis. Yang dari Madura itu dilarang datang ke tempat perusahaan bis. Kalau kalian nggak angkut kami, carok. Celurit yang bicara begitu. Ya, akhirnya berangkat. Masya Allah. Bisa kita lihat bagaimana besarnya umat, ghirahnya untuk membela Al-Quran. Bahkan seakan-akan tidak masuk akal, orang-orang anak kecil SMP berangkat dari Ciamis, jaraknya 300 km dari Jakarta, jalan kaki. Bukan hanya 1-2 orang, ribuan orang. Hampir 3.000 santri berangkat berjalan kaki menuju Jakarta. Tidak peduli hujan panas, mereka berangkat jalan sampai di Bandung mereka. Kurang lebih jarak sekitar 150 kilo. Semua alasannya sama, membela Al-Quran. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang menunjukkan kepada kita bagaimana kalau umat Allah gerakkan, Allah bangkitkan, maka marilah kita bersama mensyukurinya dengan terus menyampaikan kepada umat tentang Al-Quran, tentang kecintaan kita pada Al-Quran. Masya Allah, kami sendiri merasakan bagaimana tidak ada lagi sekat-sekat antara NU Muhammadiyah, antara Persis wal Wasliyah, semuanya sama hadir. Mau sholawatan, hayo sholawatan, mau takbir-takbir bareng, pokoknya kita saling menghormati sudah. Dan terasa sekali begitu perasaan saling menghormati, demi satu, kita membela Al-Quran. Nah, namun saya yakin di hati kaum muslimin yang hadir waktu itu bukan sekedar ingin melengsarkan Ahok, tapi yang di belakang itu, kekuatan yang di belakang Ahok yang disebut dengan 9 naga yang menguasai ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan umat ini bangkit untuk melawan dan sadar, ya, sadar bahwa kita sudah dicengkeram habis ekonomi kita. Nah, maka kemudian muncul semangat bersama-sama membangun ekonomi Islam, semangat bersama-sama boikot produk-produk yang anti-Islam. Nah, insya Allah semua sudah banyak baca tentang kisah sari roti. Roti yang dibagikan gratis, kemudian malah oleh perusahaannya dia tidak suka.
Akhirnya boikot sari roti. Nah, ini siapa yang mau bikin sari roti silakan. Bapak-bapak Ibu rahmatullah SWT. Lalu tugas kita apa selanjutnya? Terutama para ibu ini, menyiapkan generasi 554, generasi Al-Maidah ayat 54. Mengapa hari ini kita belum bisa merebut apa yang kita ingin rebut, menegakkan apa yang kita ingin tegakkan? Karena kita belum menyiapkan generasi 554. Kita belum siap dengan generasi itu. Apa itu generasi 554? Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, murtad karena menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, murtad karena lebih loyal kepada orang kafir, murtad karena melupakan kaum muslimin dan lebih tunduk kepada orang kafir. Nggak usah khawatir, jangan gundah, jangan risau. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan satu kaum, ya. Gantinya satu kaum, tentunya yang murtad banyak, yang berpaling banyak, yang keluar dari agamanya banyak. Jadi ayat ini bukan sekedar masalah memilih pemimpin saja, ini masalah akidah. Bisa menyebabkan murtad kalau kalian menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Sungguh Allah Maha mencintai mencintai umat Islam. Indonesia, bayangkan kalau satu kajian seperti ini dihadiri 100 orang, kira-kira berapa puluh ribu kajian harus diadakan untuk memahamkan 200 juta orang. Yang dari 200 juta orang yang mendengar itu, 7 juta ghirahnya bangkit dan hadir ke Monas. Berapa biaya yang dibutuhkan kira-kira? Kajian yang mampu membangkitkan ghirah, lalu hadir membela Islam. Berapa tahun membinanya? Berapa tahun kajian rutin untuk sampai bangkit seperti itu? Namun Allah menghendaki hanya hitungan hari, ya. Seluruh orang Indonesia paham Al-Maidah 51 melarang umat Islam memilih pemimpin orang kafir, dan insya Allah tidak ada orang Indonesia yang nggak paham hari ini. Apakah ini bukan bukti cintanya Allah kepada orang Indonesia? Agar jangan diulangi lagi menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, ya. Maka ini yang perlu kita sampaikan. Jangan pernah nikmat yang sangat besar ini kita lupakan. Betapa biaya yang besar untuk bisa menyadarkan jutaan manusia hanya dalam waktu 1 bulan. Lalu dari kesadaran itu ada yang berangkat dengan jalan kaki, ada yang sewa pesawat. Dari Sulawesi 4 pesawat disewa. Karena dilarang pakai bis, mereka berangkat pakai pesawat. Jadi di pesawat itu yang ada cuma orang-orang yang bertakbir dan bertahmid, itu mau bela Islam, coba. Kereta itu hampir semuanya yang isi orang-orang yang mau berangkat ke Monas. Jakarta sepi karena orang takut ada kerusuhan. Ternyata subhanallah tidak ada satupun rumput yang rusak, taman pun terjaga. 15 menit setelah acara bubar, Monas kembali bersih, tidak ada sampah. Tidak ada sampah. Kenapa? Karena pers media yang anti-Islam hanya menyorot yang kecil-kecil kayak gitu. Akhirnya diumumkan, jangan pulang sebelum sampah semua bersih, diambilin semua sampah. Namun karena memang media hari ini tidak mencintai Islam, sehingga hal-hal yang hebat itu tidak pernah ditampilkan di permukaan. Padahal luar biasa, di Mekah pun sampah berserakan, ya kan? Di waktu wukuf pun sampah berserakan, tapi kemarin sampah bersih, tidak ada sampah. Ya. Rumput Monas terawat, tetap tidak ada yang terinjak. Semua menyadari bahwa aksi hari ini disaksikan oleh seluruh dunia.
Maka mereka menunjukkan, inilah kami orang Islam, kami yang mencintai damai, tapi jangan pernah menghina kami. Kami akan bangkit untuk membela Islam. Itu pesan yang sangat luar biasa. Kami diajak damai, kami siap, tapi kalau kami dihina, kami akan marah. Nah, ini tinggal ada beberapa orang mengatakan tanggal 4 November itu seperti tawaf. Jadi umat Islam kumpul sholat Jumat dulu di Istiqlal, lalu keluar dari Istiqlal menuju Istana Negara. Itu harus keliling Monas. Untuk sampai dari Istiqlal ke Istana Negara jam 1 keluar dari Istiqlal, jam 4 baru sampai Istana Negara. 4 jam. Itu saking padatnya, kayak orang tawaf. Ya. Tanggal 2 Desember semua duduk berdoa, zikir, istighfar kayak orang wukuf. Nah, kalau belum selesai juga nanti tinggal lempar jumroh. Nah, nanti undangan lempar jumroh, ini bahaya ini. Ya kata lima rahimahullah. Apakah generasi 554 itu? Yaitu fasawfa ya'tillah, kalau banyak di antara kalian murtad berpaling dari agama Allah, niscaya Allah akan datangkan kepada kalian bi qaumin, dengan satu kaum yuhibbuhumullah, yang Allah mencintai, bi qaumin yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka. Kaum yang Allah cintai. Apa itu? Ya, kita buka ayat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ittiba'lah kepadaku, ikuti tuntunanku, teladani sunnahku, sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi mari kita didik generasi yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencukupkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya sebagai idola. Niscaya Allah akan mencintai kita. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau Allah sudah mencintai, Rasulullah SAW sabda, innallaha idza ahabba al-abda nada Jibril. Kalau Allah sudah mencintai seorang hambanya, Allah panggil Jibril. Kalau Allah katakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hambaku ini, maka cintailah ia. Lalu Jibril memanggil seluruh malaikat penduduk langit, dikatakan, wahai para malaikat, Allah mencintai hamba ini, maka kalian cintailah ia. Lalu kemudian Allah turunkan yud'u lahumul al-qabul, Allah turunkan al-qabul, penerimaan, doanya diterima, ibadahnya diterima, taubatnya diterima, permintaannya diterima, ya. Karena cintanya Allah padanya. Jadi orang yang dicintai Allah itu yang mendoakan bukan hanya manusia, tapi malaikat Jibril dan seluruh malaikat. Nah, ini kekuatan pertama. Sifat pertama generasi 554 adalah dicintai Allah. Nah, yang kedua, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya cinta yang saling berbalas. Suami yang mencintai istri, kemudian istri mencintai suami. Dalam bingkai syariah itu muncul mahabbah dan rahmah. Kehidupan terasa damai, keluarga terasa sakinah. Nah, ini kalau Allah Al-Khaliq dan makhluk saling mencintai, saling berlomba untuk mengabdi kepada Allah, dan Allah kemudian segera menjawab permintaannya, menunjukkan sayangnya dengan perintahkan seluruh malaikat untuk menyayangi dan menjaganya. Luar biasa. Maka ya, di sini
Hubungan antara Allah Khaliq dengan makhluknya adalah hubungan saling mencintai, bukan keterpaksaan, bukan karena takut saja dengan azabnya. Iya, takut dengan azab, tapi juga karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan ibadah yang luar biasa. Takut dengan azab tapi disertai cinta, mengharap pahala dan surga dengan disertai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini hanya bisa tercapai manakala anak-anak kita kenal dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas di antara syarat datangnya cinta Allah kepada makhluknya adalah ia mencintai nabinya dan teladan yang diajarkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian sifat yang ketiga adalah adillatin 'alal mu'minin. Sayang, dillah, merendah diri, merendah hati, tidak sombong, lapang dada, peduli, ya, kasih sayang, toleransi, lemah lembut, segala kebaikan sesama mukmin. Nah ini, maka bukanlah sebagai mujahid kalau ia gampang menyakiti orang Islam. Bukan sifat mujahid kalau ia gampang menjadikan orang lain sakit hatinya. Bagaimana ini? Adillah, lapang dada, samahatus sadr, husnudzon kepada saudaranya. Sampai-sampai kita bisa lihat bagaimana dua orang yang beriman itu saling mendahulukan saudaranya. Orang Yahudi, orang Ansar dan Muhajirin, dalam surat Al-Hasyr ayat 8, ayat 9, ayat 10 disebutkan bagaimana orang Ansar adalah orang-orang yang selalu mendahulukan Muhajirin. Kebutuhannya Muhajirin didahulukan walaupun orang Ansar itu lebih butuh. Sementara orang Muhajirin tidak pernah mau ngasih tahu kalau dia dalam kesulitan. Ini hubungan yang luar biasa. Mereka saling menutupi aib, mereka saling mencarikan uzur. Suatu hari Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang kaya raya, hari itu kebunnya sedang panen. Ia punya beberapa ekor kuda. Nah, datang panggilan jihad untuk berangkat ke Tabuk. Ka'ab bin Malik yakin, insyaallah saya bisa nyusul, sebentar saya selesaikan urusan kebun saya. Toh saya punya 2 kuda, saya bisa nyusul. Qaddarallah, Allah tentukan ia tidak bisa berangkat. Ia tidak bisa berangkat. 30.000 sahabat bersama Rasulullah Muhammad SAW. Namun begitu sampai di Tabuk, apa yang ditanyakan Nabi SAW pertama kali? Aina Ka'ab bin Malik? Di mana Ka'ab bin Malik? Saking perhatiannya beliau kepada Ka'ab, bukan karena saking jengkelnya, bukan karena saking bencinya. Jangan sampai Ka'ab bin Malik tidak berangkat. Rupanya benar Ka'ab bin Malik tidak berangkat. Lalu seorang Ansar, seorang awam mengatakan Ka'ab bin Malik telah dilainakan oleh kebunnya, oleh kekayaannya. Mendengar orang seperti ini yang orang awam, Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, omongannya tidak benar. Aku tidak pernah melihat apapun kepada dirimu dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Padahal beliau tahu bahwa hari itu Ka'ab bin Malik melakukan kesalahan besar, tapi bukan kemudian menimpali supaya disalahkan. Beliau mengatakan, ma ra'aitu alaihi illa khairan. Aku tidak pernah melihat pada diri Ka'ab kecuali kebaikan. Sesampai di Madinah,
Rasulullah SAW tanya semua orang yang nggak berangkat sampai giliran Ka'ab mengatakan, aku orang yang paling pandai beralasan, tapi aku tidak akan beralasan ya Rasulullah, aku telah lalai. Lihatlah ya. Orang seperti ini, dia tidak pernah meninggalkan jihad. Sekali saja nggak berangkat jihad, beliau tidak menjadikan alasan, ya Rasulullah, kan kemarin saya udah ikut, masa sekali aja nggak boleh? Nggak. Nah, ini kebanyakan kita kan gitu ya. Kebaikan kita yang lalu jadikan senjata untuk kesalahan kita yang hari ini. Kita kemarin kan sudah. Ka'ab bin Malik tidak. Saya bisa mencari alasan, tapi hari ini saya tidak butuh alasan. Engkau pasti menerima ya Rasulullah, tapi saya akui saya salah. Sampai 40 hari 40 malam beliau dikucilkan, tidak boleh diberi salam. Kalau salam tidak boleh dijawab kecuali lirik dalam hati. Istrinya pun suruh pulang ke rumah orang tuanya, demikian sampai 40 hari. Namun apa yang terjadi pada kaum muslimin? Apakah nyukurin? Apakah syukur lu gitu? Bukan. 40 hari 40 malam kaum muslimin bersedih. Kenapa tidak segera turunkan ampunan kepada Ka'ab bin Malik? Rasulullah pun sedih, sehingga ketika hari ke-40 itu datang, ayat turun mengampuni Ka'ab bin Malik. Semua berebut untuk memberitahu pada Ka'ab bin Malik. Seorang sahabat lari keluar masjid, yang lainnya ngambil kudanya, yang lainnya nggak mau kalah, naik ke atas pohon yang paling tinggi, teriak, Ka'ab, cepatlah kemari, ampunan Allah telah datang. Jadi yang naik kuda kalah cepat sama yang di atas pohon. Akhirnya yang naik kuda ini tetap lari untuk apa? Segera, cepat-cepat biar kudanya dipakai Ka'ab. Rupanya Ka'ab waktu itu sedang istirahat di kebunnya, nggak pakai baju. Bajunya dilepas nih, kamu pakai, kuda ini kamu pakai, segera ke masjid. Ampunan Allah telah datang kepadamu. Saya jalan saja nanti gampang. Saking pengennya melihat saudaranya terbebas dari perasaan bersalah. Nah ini adillah itu seperti itu, bukan malah nyukurin orang ya. Masya Allah, ini kita lihat bagaimana kaum muslimin hari ini sibuk mencari kesalahan saudaranya. Lalu begitu sampai di depan masjid, Talha bin Ubaidillah berdiri langsung merangkul Ka'ab bin Malik. Dan dalam hadis disebutkan, saya tidak pernah lupa sambutan hangat dari Talha bin Ubaidillah. Seakan-akan saya kembali menjadi merasa percaya diri. Lalu apa kata Nabi? Nabi tidak kalah gembiranya. Beliau mengatakan, abshir bi khairi ayyamin marra 'alaika mundu an waladatka ummuka. Kalimat yang luar biasa. Berbahagialah engkau wahai Ka'ab dengan datangnya hari yang lebih baik dibandingkan hari di mana ibumu melahirkanmu. Sejak ibumu melahirkanmu, tidak ada hari yang lebih baik daripada hari ini. Hari Uhud lebih baik, tapi ternyata bagi Ka'ab hari ini lebih baik. Hari di mana ia ikut perang Uhud, ikut perang yang lain, semua kalah dibandingkan hari di mana ia diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking gembiranya Nabi sampai mengatakan demikian, abshir bi khairi ayyamin marra 'alaika mundu an waladatka ummuka. Ini bagaimana gambaran azillatin 'alal mu'minin. Contohnya sudah jelas, surat Al-Hasr 8, 9, 10. Nah, kalau kita nggak bisa yang 8 ayat 8, kita nggak bisa ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanallah, saya termasuk yang diberi oleh Allah nikmat hari itu. Seakan-akan tidak ada ghil sama kaum muslimin yang jumlahnya jutaan. Bisa tanyakan semua orang yang hadir hari itu,
seakan-akan ingin berkorban pada saudaranya, karena semua hadir seakan-akan sedang membela Islam semua, dengan keyakinan membela Islam. Yang namanya minuman jadi 3 berempat gak kenal itu biasa ya, karena sudah saking sulitnya, karena semua minuman sudah habis, pedagang asongan pun sudah laku semua, minuman tinggal 1 bisa diminum bareng-bareng, itu biasa dan tidak ada curiga. Walaupun mungkin hanya sebagian kecil perasaan itu ya, tidak ada ghil itu nampak sekali. Seandainya perasaan itu terjaga terus, subhanallah, kaum muslimin akan menjadi kaum yang sangat kuat dan disegani di Indonesia ini, saling mendahulukan saudaranya sebagaimana Ansar mendahulukan Muhajirin. Wala tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Lalu saya percepat saja. Yang keempat sifatnya aizzatin 'alal kafirin, tegas, keras, tidak lembek, tidak gampang dibujuk oleh orang-orang kafir. Ya. Namun ada sekelompok kita yang malah kebalik, aizzatin 'alal mu'minin, azillatin 'alal kafirin. Kenapa? Karena duit. Kepada umat Islam ditakut-takuti, dilarang ini, dilarang itu. Kepada umat kafir justru diberikan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Kembali dunia. Ya. Ini akhir zaman. Ya, sanawat khadda'at, tahun-tahun penuh dengan kecurangan, pengkhianatan. Ya saddaqu fihal kadhib wa yakadzabu fihas shadiq. Orang-orang yang jujur dianggap bohong, orang yang tukang bohong dianggap orang baik dan jujur. Ini memang akhir zaman. Maka mudah-mudahan ya, apa yang terjadi pada kaum muslimin Indonesia beberapa hari belakangan ini akan kita lanjutkan terus semangat ini, agar terus menjadi umat yang bisa melahirkan generasi Al-Maidah 54. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Inilah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ikhwatul iman rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam perjuangan ada 2 istilah. Pertolongan Allah itu datang karena makasib, karena usaha kita. Lalu ada 2, yang kedua, pertolongan datang karena mawahib, karena karunia Allah. Nah, apa yang terjadi kemarin itu adalah mawahib. Kita tidak pernah merencanakan. Kita dalam keadaan carut marut, kita dalam keadaan saling mencaci, saling membenci satu dengan yang lain. Tiba-tiba Allah berikan karunia-Nya untuk bersatu. Luar biasa. Maka kemudian kita bingung, setelah ini mau apa? Karena memang kita tidak siap. Kita tidak siap. Sehingga ketika pulang, habis ini ngapain kita? Nah, maka karunia ini mari kita lestarikan terus semangat ini. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Nah, kalau sudah ada generasi yang lahir seperti ini, insyaallah akan terbentuk apa yang disebut Hizbullah, kelompoknya Allah yang ya, innama waliyukum wa rasuluna, ayat 55-56. Nah, ini. Jadi inilah kondisi yang hari ini ada di Indonesia yang kita bisa saksikan bersama. Maka umat Islam hari ini mari bersama-sama mewujudkan generasi Al-Maidah 54, generasi yang Allah mencintai mereka, yang mereka mencintai Allah, yang sangat lemah lembut, kasih sayang, toleran, rendah hati kepada sama mukmin, tapi keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut celaan orang yang mencela. Itulah 6 sifat. Yang pertama, Allah mencintai mereka. Yang kedua, mereka mencintai Allah. Yang ketiga, lemah lembut, kasih sayang kepada orang yang beriman, keras dan tegas kepada orang kafir. Berjihad di jalan Allah, tidak takut celaan orang yang mencela. Jadi memang ini jadi sifat. La yakhafuna laumata laim adalah sikap mental, istiqamah.
teguh pendirian, ya, kuat mentalnya, yujahiduna fisabilillah, kuat jasadnya, kuat ilmunya, kuat ibadahnya. Nah, jadi memang kuat fisik dan mental. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada saat saya menyampaikan tahrid, penyemangat kepada rekan-rekan yang mau berangkat untuk walaupun sekedar menyampaikan kalimat haqqin, ya, subhanallah, ribuan jutaan manusia itu berangkat dengan niat untuk mengingatkan penguasa yang zalim. Tanggal 4 November mereka datang ke depan pintu penguasa malah pergi, ya, tidak menganggap orang-orang ini. Ia pergi meninggalkan kaum muslimin, sementara di saat yang lain ia undang orang-orang yang menghancurkan masjidnya kaum muslimin di Tolikara. Betapa orang ini sangat tidak menghormati kaum muslimin, tapi Allah punya rencana yang hebat. Allah tidak menyia-nyiakan kesungguhan kaum muslimin. Tanggal 4 kaum muslimin mau datang ke rumahnya, jangan, sudah, dia nggak mau menerima. Akhirnya apa? Tanggal 2 Desember, sudah, saya nggak butuh lagi kamu, kami nggak butuh lagi kamu. Kau dengar mau dengar silakan, kau mau ikut silahkan. Kami hanya dengan Allah SWT. Jutaan manusia hanya berzikir, berdoa, minta kepada Allah SWT. Nggak pedulikan kiri, nggak pedulikan kanan. Ente mau dengar silakan, ente mau datang silakan. Ya, ternyata apa? Unculuk datang. Datang sendiri dia. Bapak, kalau tanggal 4 Bapak terima kami menghormati Bapak sebagai tuan rumah. Tamu menghormati tuan rumah. Tapi karena hari ini, kemarin kami ditolak, hari ini Bapak datang sendiri, kami ceramai Bapak. Khutbah mana ada yang bisa mau pergi, belum sholat dia kan? Padahal dia sudah minta fatwa, ulama yang paling banyak pengikutnya, sholat Jumat di jalan hukumnya haram, gitu kan? Sudah pesen fatwanya jadi malah nggak dipakai. Coba, yang pesen fatwa siapa? Nah, rupanya dia sendiri yang malah datang ke situ, sholat, kehujanan dan sebagainya, dan sempat minta soft khusus, ya, tidak dikasih. Jadi ya aturan soft, aturan Islam. Jadi segala aturan diatur secara syariah, dinasehati. Jadi hari itu terwujud kalimatu haqqin inda sultanin jair, di depannya si sultan. Itu rencana Allah yang luar biasa. Kalau tanggal 4 itu kita datang, ya kita tamu, tapi hari ini dia tamu Allah. Undangan, dia datang sendiri, ya, diceramai dengan khutbah, dia diam, didoakan kunut nazilah. Kalau paham mungkin dia nangis, tapi karena nggak paham, ya. Karena nggak paham, kalau paham bahasa Arab mungkin dia nangis. Karena seluruh doanya itu isinya, ya, kalau dia tidak sadar akan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah muliakan para ulama, ya. Rencana Allah luar biasa, ya. Mau datang ditolak, bukan berarti ini merupakan kehinaan, justru untuk Allah muliakan. Wahai para ulama, kamu nggak usah datang ke rumahnya, biarkan ia nanti aku datangkan ke hadapan kalian. Begitu pulang, belum sampai ke rumahnya, Habib Rizik mengatakan, siap revolusi, siap. Kalau Ahok tidak dipenjara, siap revolusi, siap. Artinya siap menggulingkan orang itu, kan? Orang yang masih di dekatnya, coba. Subhanallah, ini merupakan bagaimana Allah tinggikan izzat orang beriman. Bahkan orang yang merasa berkuasa negeri ini pun datang. Kalau ini bukan campur tangan Allah, tidak mungkin. Minta hujan, turun hujan. Minta aja jangan panas, tidak panas. Tapi konon, ya, langit tiba-tiba panas pada waktu Kapolri pidato. Mungkin langitnya nggak terima kali. Pengen cepet-cepet suruh turun, ya.
Ikhwatal iman rahimahullah hadakumullah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya saksikan. Saya hanya menyampaikan apa yang mungkin rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu perlu mendengarnya, bahwa kita umat Islam Indonesia pernah mencatat di hadapan Allah SWT, di hadapan umat di dunia ini, kita berkumpul dalam jumlah jutaan karena membela agama Allah, membela Islam, membela Al-Quran. Maka itu jangan hanya jadi rekor saja untuk kemudian hilang tanpa bekas. Mari kita jaga. Kalau umat ini kita sayangi, mereka mau diajak berjuang. Kalau umat ini kita kasih, mereka mau diajak untuk berjihad, insya Allah. Tapi karena mereka belum tahu, kita selama ini tidak mendekat pada mereka. Ini hikmah yang harus kita ambil. Bagaimana ketika umat ini lebih mendengar ulamanya dibandingkan umara yang tidak sayang pada mereka. Subhanallah, bahkan tentara pun tidak bisa menghalangi. Ada yang pakai tentara pakai helikopter diperintahkan untuk menghadang di Merak, di Bakauheni. Ini tentaranya nangis. Saya juga dapat SMS dari beberapa, bukan sekedaran dia wakil di bawahnya Kapolda. Dia mengatakan, sebenarnya hati kami menangis, Ustaz. Kami harus membela Islam, tapi kami ditekan oleh atasan kami. Coba kalau itu mereka itu didakwahi, mereka kita dekati, kita doakan, subhanallah, mereka punya hati. Nah, tapi selama ini sikap kita seakan-akan memusuhi. Nah, mereka bagian dari kaum muslimin yang juga berhak mendapatkan dakwah dari kita. Nah, insya Allah bab ini akan kita bahas pada besok pagi, bagaimana menjadikan seluruh orang yang menghadap kiblat Allah mendengarkan dakwah dan mendapatkan cinta kita sebagai wujud adillatin alal mukminin. Nah, selama mereka bersyahadat, mengaku sebagai muslim, menghadap kiblat yang sama, sholat dengan cara yang sama, maka mereka berhak mendapatkan kecintaan dari kita. Nah, cinta itu maksudnya adalah yang dakwah, dia penjelasan, dia wala dan sebagainya. Insya Allah besok akan kita jelaskan supaya jihad kita ini yang memang baru sampai kepada amar ma'ruf nahi munkar, belum sampai pada yang lebih tinggi ini, bisa masuk ke dalam kalangan yang lebih luas. Kesempatan telah Allah buka lebar, ya. 7 juta umat bisa datang bersama-sama karena merasa terluka hatinya. Maka mudah-mudahan ini bisa kita jaga, amanah ini yang sangat luar biasa ini bisa kita jaga. Kita tidak sakiti hati umat Islam, kita bersama-sama dalam umat Islam. Kita syukuri Ustaz Muzayyin termasuk dalam tim 6 asadid, 6 masyayikh yang akan merumuskan konsep bela Islam, konsep pemenangan Islam. Jadi GNPF kemudian mengundang banyak ulama. Nah, Ustaz kita, Ustaz Muzayyin yang besok akan menyampaikan bayan kepada kita, diberi amanah mewakili jamaah Ansarus Syariah untuk menjadi salah satu dari 6 ustaz yang menyusun konsep pemenangan Islam. Jadi ini bukan sekedar kerjaan yang baru kemarin kemudian kita tinggal, enggak, kita akan lanjutkan ini. Bagaimana kita berperan melanjutkan semangat 212 ini, supaya umat juga merasakan bagaimana rahmat Allah ini terus ada dalam dada mereka. Keimanan, ukhuwah, semangat membela Islam ini terus tertancap di hati mereka. Tidak gampang ya, mengolah 7 juta manusia untuk datang tanpa disuruh, tanpa tekan, biaya sendiri, semua berkorban untuk satu kalimat, membela Islam. Tinggal dibelokkan dengan cara yang baik, insya Allah mereka siap membela dengan harta dan nyawa. Tinggal kita mau merawat enggak ini ya. Istilahnya oleh Allah sudah disiapkan nih hati-hati ini ya, untuk bersama-sama mendukung Islam. Nah, tinggal kita yang kemudian merawat. Karena tanaman sebaik apapun kalau tidak dirawat dia akan mati ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
penyadaran dan pencerahan buat kita semua. Aku lumayan tasma'un wa astaghfirullahaladzim wa akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.